Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asti Media, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Abi dan Umi ya. Di video kali ini kita akan menyampaikan salah satu kisah ya. Kisah yang berhubungan dengan salah satu tokoh ya, yang masyarakat kebanyakan sudah tahu, yaitu tokoh yang terkenal dengan kelucuannya. Padahal beliau itu adalah seorang pujangga nih. Pujangga Arab klasik ya, yang sangat terkenal di zamannya Khalifah Harun al-Rasyid ya. Nah, beliau ini terkenalnya di kita itu dengan Abu Nawas ya, atau lebih tepatnya sih Abu Nuwas sebenarnya ya. Nah, Abu Nawas ini tokoh yang terkenal dengan kelucuannya, terkenal dengan dengan ya kecerdikannya ya. Selalu saja bisa menyelesaikan permasalahan ketika beliau kadang-kadang dalam keadaan kepepet seperti itu. Nah, seperti di video kemarin, Abi sendiri tidak ditemani Umi ya, telah menyampaikan salah satu kisah yang berhubungan dengan Abu Nuwas itu, yaitu bagaimana Abu Nuwas bisa menaklukkan seekor monyet yang orang lain tidak bisa menaklukkan monyet itu, menyuruh monyet untuk bisa mengangguknya. Nah, di video kali ini teman-teman, Abi akan menyampaikan salah satu kisah, masih kisahnya Abu Nuwas ya. Nah, Abu Nuwas ini suatu saat datang ya, ceritanya seperti ini, datang ke istrinya seperti Abi ke Umi gitu, datang. Tiba-tiba istrinya sedang nangis nih. Ya, terseduh-seduh nangis. Ada apa gerangan? Lihatlah rumah kita berantakan. Jadi rumahnya hancur. Nah, tentu saja Abu Nuwas kan merasa aneh, kenapa ini rumah kok bisa hancur ini? Tadi katanya para pesuruh dari kerajaan datang ke sini. Katanya Baginda Raja, ya Khalifah, bermimpi bahwa di bawah rumahnya Abu Nuwas itu ada harta benda berupa emas, harta karun gitu nih, harta karun ya di bawahnya itu, dan harus dibongkar, begitu ceritanya. Sehingga ya rumah itu dibongkar, tapi setelah dibongkar itu tidak bertanggung jawab, artinya emasnya tidak ditemukan, tidak terbukti ada emas ya, tapi rumahnya tidak diperbaiki, ditinggal begitu saja. Sehingga ya istrinya tuh nangis karena rumahnya rusak ya. Abu Nuwas sangat geram sekali nih terhadap sang penguasa itu, karena bertindak sewenang-wenang terhadap keluarganya Abu Nuwas. Akhirnya Abu Nuwas semalaman berpikir nih bagaimana gitu kan bisa membalas raja gitu. Nah, dan Abu Nuwas ini hampir putus asa karena tidak menemukan bagaimana cara membalas dendam. Nah, tiba-tiba ya sampai nggak makan ya Abu Nuwas beberapa hari, memikirkan bagaimana caranya supaya bisa membalas kedoliman dari penguasa itu. Ya akhirnya Abu Nuwas makanlah. Nah, ketika makan tiba-tiba ada lalat. Nah, gitu. Ada lalat yang mengerubuti makanannya. Nah, karena makanannya kan tadinya dibiarkan beberapa ini karena Abu Nuwas sudah malas makan saking geramnya ke rajanya gitu, atas tindakannya yang semena-mena, sewenang-wenang terhadap keluarganya Abu Nuwas. Tiba-tiba langsung tersenyum Abu Nuwas. Artinya kalau sudah tersenyum Abu Nuwas itu teman-teman sudah menemukan salah satu ide gitu. Wah, ini ada ide. Nah, selanjutnya dibiarkan itu si lalat ya. Si lalat itu mengerubuni semakin banyak. Jadi tadi nggak diusir, dikumpulkan. Nah, langsung setelah banyak terkumpul lalat, si Abu Nuwas ini langsung membungkusnya dengan kain. Nah, seperti itu. Lantas dibawa. Mau kemana kata istrinya? Bawa yang gituan. Mau ke istana, mau balas apa? Mau balas kelakuan raja. Dengan membawa besi seukuran tongkat gitu, besi, dan juga itu makanan yang sudah di dalamnya itu sudah ada lalat. Ya, akhirnya berjalan ke tempatnya raja. Langsung dicegat oleh pengawal ya, penjaga biasa pintu gerbang semacam itu. Ada apa? Saya ada keperluan ke khalifah gitu, ke penguasa waktu itu. Keperluan apa?
pokoknya ada keperluan saja, cuman mau langsung gitu. Ya akhirnya dipertemukan. Kebetulan di kerajaan itu lagi ada ya para menteri lah, kalau sekarang para menteri lagi berkumpul, lagi mengadakan rapat. Ya. Nah langsung Abu Nuwas maksa masuk. Ada apa Abu Nuwas kok tergesa-gesa seperti itu, seperti ada hal penting. Ini Abu Nuwas, saya akan mengadu ke Baginda. Mengadu apa? Hamba sebagai rakyat biasa mau mengadu kepada siapa lagi, mau menuntut keadilan ke siapa lagi kalau bukan ke Baginda sebagai penguasa. Iya silahkan. Tapi apa yang mau Anda tuntut? Saya mau menuntut lalat-lalat ini, Baginda. Karena lalat-lalat ini telah mengganggu makanan saya. Sehingga saya tidak bisa makan. Saya merasa terganggu dengan lalat-lalat ini. Saya mau menuntut balas untuk bisa membunuh ini lalat. Nah, dimanapun hinggap. Ya, raja kan kalau misalkan tidak memberikan keputusan, malu sama menteri-menteri yang sedang berkumpul. Tapi saya minta persetujuan secara tertulis gitu. Baiklah, jadi akhirnya raja memberikan keputusan ya secara tertulis, berarti kan punya kekuatan tuh si Abu Nuwas itu, keputusan secara tertulis untuk bisa membunuh lalat dimanapun berada. Ya, sesudah mendapatkan titah raja secara tertulis itu, ya Abu Nuwas berarti sudah punya kekuatan secara hukum kalau zaman sekarang. Ya akhirnya dibukalah si lalat itu di istana, dibuka adalah. Ya dia kan sudah mendapatkan perintah dari raja, bisa memukul lalat itu dimanapun berada. Akhirnya kan ya otomatis lalat itu kan terbangnya di istana. Jadi dia bebas memukul apapun benda-benda yang ada di istana, termasuk tempayan yang sedang digunakan makan oleh raja di depan. Pukul semua sampai guci kesayangan raja semuanya hancur di dalam istana. Ya raja tidak bisa berkutik, kan tadi sudah memberikan persetujuan bahwa Abu Nuwas bisa membunuh lalat, memukul lalat dimanapun berada, itu kan dimanapun berada, bukan saja di rumahnya, termasuk di istana. Sementara lalatnya kan dibawa gitu, dibawa di dalam. Nah itulah kecerdikan Abu Nuwas. Jadi terbalaslah. Nah di sana sadarlah raja bahwa dia telah membuat semacam ya kezoliman terhadap keluarga Abu Nuwas, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Nah itulah Abu Nuwas. Jadi dengan kecerdikannya ya raja pun bisa dibikin tidak berkutik. Dan ya yang namanya sudah ada tertulis kan punya, ya ini kan buktinya raja telah memberikan kebebasan saya untuk memukul lalat dimanapun berada. Ya lalatnya ada di istana, ya saya pukul gitu kan, ya tidak bisa bertindak raja, ya seperti itu. Nah begitulah teman-teman ya sekelumit tentang kisah Abu Nawas ya, yang terkenal dengan kelucuannya. Raja pun bisa takluk dengan Abu Nuwas. Nah semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Yang pertama, ketika kita jadi penguasa, janganlah bertindak semena-mena, karena hukumullah itu akan berlaku. Ya, apapun yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Seperti halnya contoh raja tadi, bahwa dengan Abu Nuwas yang cerdik, ternyata seorang penguasa pun bisa dibalas dengan mudahnya. Dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan juga rezeki yang berlimpah ya untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai jumpa di lain video. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, bisa mengambil hikmahnya, dan jangan lupa ya dukungannya ya dengan cara subscribe, like dan juga bantu share. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.